Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah, pemirsa, jelang Pilkada Serentak 2024, KPU Kota Tangerang Selatan saat ini mempersiapkan distribusi logistik ke lebih dari 2.000 TPS. Namun, tantangan lain muncul dengan memasuki musim hujan yang diperkirakan akan terus berlanjut sampai bulan Januari 2025. Kesiapan distribusi logistik Pilkada di Tangsel sudah mencapai tahap final, pemirsa. KPU setempat telah mengirimkan berbagai perlengkapan pemilihan, termasuk surat suara dan kotak suara ke seluruh TPS yang tersebar di 7 kecamatan. Kendati demikian, ancaman cuaca ekstrim yang memang perlu mendapatkan perhatian lebih. Melihat pada kasus pemilu sebelumnya, ada beberapa TPS terendam banjir, bahkan mengganggu jalannya pemungutan suara. Pemirsa, KPU memastikan setiap TPS yang didirikan akan mengantisipasi hujan yang turun dengan mengutamakan lokasi yang aman di sana. Nah, KPU juga mengimbau kepada Ketua KPPS untuk memastikan TPS tidak terendam dan mudah diakses oleh para pemilih. Sementara itu, BPBD Tangerang Selatan juga mengantisipasi kemungkinan banjir dengan menyiagakan perahu karet di sejumlah lokasi rawan. Perahu karet ini akan digunakan untuk evakuasi masyarakat, termasuk pemilih yang terdampak banjir agar tetap bisa menyalurkan hak suara pada hari pemungutan 27 November 2024. Pemirsa, pemungutan suara Pilkada Serentak akan digelar kurang dari 24 jam. Sejak 24 November lalu, rangkaian Pilkada Serentak memasuki masa tenang. Ada berbagai persiapan final sudah dilakukan di seluruh daerah dan tidak terkecuali oleh KPU Tangerang Selatan. Jadi bagaimana persiapan terkini? Sudah hadir bersama saya di studio Metro TV ada Ketua KPU Tangerang Selatan, Pak Taufik MZ. Pak Taufik, selamat pagi, sehat Pak? Selamat pagi Mbak Valen, alhamdulillah sehat. Oke Pak, ini yang sekarang lagi ramai diperbincangkan, hari ini adalah hari terakhir, hari tenang. Jadi apa yang sebenarnya harus diwanti-wanti supaya tidak dilakukan sepanjang masa tenang ini Pak? Baik, Mbak Valen ya. Saya sampaikan dulu ya untuk mengucapkan selamat dan juga hari jadi ya. Selamat hari jadi Kota Tangerang Selatan yang ke-16. Dirgayu Kota Tangerang Selatan yang ke-16 tahun. Mudah-mudahan masyarakat Kota Tangsel semakin cerdas, semakin modern dan semakin religius. Baru kita masuk dalam tahapan akhir ya, kampanye atau pemilu pilkada. Yang sudah kita siapkan tentu Mbak Valen, dari sisi SDM kita sudah siapkan KPPS kita sebanyak 2060 TPS dan semuanya sudah kita lakukan BIMTEK sampai pemahaman terakhir, pemantapan Sirekap dan seterusnya. Logistik alhamdulillah kami sudah distribusikan 3 hari yang lalu ke PPK, PPS dan mudah-mudahan di hari ini sudah sampai ke TPS karena untuk pelaksanaan besok. Nah sekarang kalau hari tenang apa yang harus diwanti-wanti supaya masyarakat tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang dilakukan di hari tenang. Apa itu Pak? Ya KPU tentu menjalin ya koordinasi yang baik, komunikasi yang baik dengan tim pemenangan, pasangan calon, dengan Bawaslu, dengan seluruh stakeholder yang ada di Kota Tangerang Selatan untuk seluruhnya mentaati dan mematuhi tata aturan yang diterapkan oleh PKP maupun undang-undang. Sehingga kita seluruhnya nyaman ya di hari tenang ini masyarakat sudah disuguhkan lama dengan kampanye mereka, dengan APK, debat 2 kali kita. Mudah-mudahan hari ini mereka merenung untuk menentukan pilihan besok. Dan datang ke TPS besok nyoblos sudah tahu ya Pak ya mau memilih siapa ya. Gitu ya. Oke, Pak Taufik, jadi kalau seandainya hari tenang ini kan juga ada tanggung jawab KPU di dalamnya. Itu bagaimana Pak prosesnya membersihkan APK? Apakah sudah semuanya sudah bersih alat peraga kampanye? Kita mulai ya dari apel serentak di tingkat kota, kami dengan Pol PP, Kepolisian, Bawaslu Kota Tangerang Selatan, dan ini disusul oleh teman-teman PPK, Panwascam, Polsek, dan teman-teman stakeholder lainnya, melibatkan tim pemenangan pasangan calon untuk bersama-sama kami menertibkan APK yang masih bertebaran di Kota Tangerang Selatan. Dan alhamdulillah selama proses masa tenang, kita bekerja secara serentak ya di tingkat kota, tingkat kecamatan, bahkan kita bekerja dengan pemerintah kota. Pak Sekda sudah mengeluarkan surat edaran kepada camat dan lurah membackup untuk pembersihan alat peraga ini agar kita lebih bersih, lebih tenang,
tinggal pelaksanaan besok itu APK-APK sesuai dengan aturan bahwa di masa tenang sudah tidak lagi bertebaran di pelosok-pelosok di Kota Tangerang Selatan. Oke, jadi bahkan yang alat peraga kampanye juga sudah dibersihkan, semuanya sudah ditertibkan. Nah, sebelum kita masuk lagi lebih lanjut soal persiapan Pak, dari rangkaian kampanye yang sudah dilakukan sejauh ini, apa evaluasi Pak dari KPU Kota Tangerang Selatan, khususnya untuk demokrasi tentunya Pak? Ya, tentu kita dari awal ya memang koordinasi dengan tim pemenangan, dengan seluruh stakeholder itu sudah kita bangun komunikasi yang baik, koordinasi yang cukup efektif gitu ya. Maka evaluasi kita kalau dalam rapat-rapat pertemuan tertutup tentu mereka hanya memberikan surat tanda terima kegiatan gitu ke kepolisian, kita tembusan saja KPU dan Bawaslu. Tapi efektif atau tidak tentu nanti kita evaluasi di masing-masing pasangan calon. Tapi bagi kita adalah bagaimana edukasi pendidikan politik kepada masyarakat di kampanye terbuka yang 2 kali masing-masing pasangan calon sekali itu tentu juga evaluasi dari sisi kemacetan, hal-hal yang terkait dengan layanan publik tentu bagian dari evaluasi kita. Karena tentu hajatan pemilihan ini harus berjalan, tapi juga tidak boleh mengganggu keamanan, kenyamanan masyarakat yang melaksanakan aktivitas sehari-hari. Evaluasi di kita apakah sudah efektif dari sisi jadwal yang sudah kita susun dan alhamdulillah sih bagi kita tidak ada benturan ya, baik itu jadwal 01, 02 yang di kota maupun di gubernur. Dan tim pemenangannya selalu memberikan koordinasi yang baik berapa peserta akan hadir, kegiatannya di mana sehingga bisa kita pastikan jadwal itu bisa dimanfaatkan secara efektif oleh pasangan calon. Oke, jadi gelaran kampanyenya sudah berlangsung, hari ini memasuki hari tenang yang terakhir dan kita nanti akan ulas ya Pak bagaimana kesiapannya, apalagi SDM seputar KPPS di tiap-tiap TPS karena besok akan memilih dan juga antisipasi nanti kalau seandainya terjadi cuaca yang tidak bersahabat bagaimana ya kira-kira. Nanti pemirsa, usai jeda kami hadirkan jawabannya untuk Anda, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pagi ini masih ada bersama saya Ketua KPU Tangerang Selatan, Pak Taufik. Pak Taufik, kita mau bahas Pak, kalau besok adalah hari pencoblosan, jadi sekarang itu kalau bicara di TPS itu sebenarnya kesiapannya sudah berapa persen Pak? Kalau untuk persiapan TPS tentu kita nggak bisa mengatakan itu 100% ya karena pelaksanaan tinggal besok. Tapi pemantauan kami seluruh logistik dalam proses menuju TPS, kita sudah memantau beberapa TPS yang sudah didirikan oleh KPPS kita. Itu yang penting ya. Yang berikutnya kan kita sudah jauh-jauh hari dengan BPPD, dengan teman-teman BMKG untuk memetakan dan melihat. Kita membaca situasi Tangsel ini agak riskan terkait dengan beberapa sungai yang melewati Tangsel, di mana walaupun kadang kita hujan rintik atau hujan tidak deras, tapi kalau di Bogor itu hujan deras, maka tentu bendungan Batu Belah itu bisa naik debit airnya, pasti akan dibuka pintu air itu, dan itu potensi akan menimbulkan akses banjir di beberapa kota Tangerang Selatan. Makanya kami dengan PPK PPS sudah memetakan pemilu kemarin 3.894 TPS, hari ini menjadi 2.060 TPS. Ada penyederhanaan TPS, maka bisa dikatakan dalam satu wilayah itu yang pemilu kemarin 2 TPS sekarang 1. Maka pilihlah tempat yang paling aman, nyaman, dan tidak riskan terhadap kejadian-kejadian force major lainnya. Bukan hanya hujan ya, tetapi ini Mbak Valen, kan kita juga memperkirakan persoalan angin atau apa ya yang bisa menimbulkan di TPS itu ya kan angin ini juga tidak kondusif misalkan. Makanya kita kemarin sudah dikasih sistem oleh teman-teman BPPD, nanti kita buka di layar kita itu mana potensi hujan, mana potensi berawan dan lain sebagainya, sehingga informasi itu bisa langsung kita sampaikan ke PPK, PPS agar KPPS itu sudah antisipasi sedini mungkin. Nah, bicara soal antisipasi Pak, kalau mengantisipasi pasti KPU tidak bisa bekerja sendiri ya Pak. Koordinasinya bagaimana Pak dengan BPBD sejauh ini, kemudian sosialisasi juga kepada masyarakat tentunya kalau seandainya ada yang terjadi force major yang tidak mau kita sebenarnya hal-hal itu, antisipasinya gimana sih? Ya, force major itu kalau dalam pemilihan ternyata
menimbulkan dua sebab gitu ya, atau dua akibat yang bisa kita ambil secara solusinya. Kalau itu TPS bisa kita laksanakan, logistiknya aman, KPPS siap, kita bisa lanjutkan gitu ya. Tetapi yang terjadi itu kan yang kitanya siap, tapi akses masyarakat akan menunaikan hak pilihnya terhalang. Nah, oleh karena itu biasanya kita akhirnya mengambil keputusan untuk melaksanakan pemilihan suara susulan di lain hari, bukan di hari yang sama. Nah, antisipasinya tentu kita dengan PPK PPS di samping memang sudah berikhtiar memetakan titik-titik yang aman, ya terakhir kami akan berkoordinasi dengan BPPD. Terkait dengan BMKG kita ingin mengintip lah ya, cuaca besok pagi hari, ya kalau malam sudah hujan lebat, biasanya pagi hari kita harus waspada, karena hujan atau banjir kiriman datang nih. Tapi kalau mudah-mudahan besok cerah, hujannya mungkin sore atau siang sudah mulai penghitungan, sudah aman lah. Akses masyarakat hadir menunaikan hak pilihnya karena kita betul-betul berharap ya setelah ikhtiar seluruh tahapan teknis, logistik, regulasi kita laksanakan, pada akhirnya akan legitimasi atau keberhasilan, ukuran tolok ukur dari keberhasilan KPU kan dari tingkat partisipasi. Oleh karena itu tentu ini tidak bisa kita kesampingkan. Faktor partisipasi masyarakat Pilkada 2020 kemarin 61% di Tangsel. Kami berharap 2024 ini bisa di angka 70-75%. Oke. Jadi ada peningkatan target partisipasi publik itu bisa sampai 9-15% ya Pak. Tapi Pak, kalau mau meningkatkan partisipasi publik karena kita sekarang semua sudah siap ya untuk pemilu besok. Itu apa sih yang sudah dilakukan Pak sejauh ini? Apalagi di hari-hari terakhir menjelang 27 November. Ya, sosialisasi kita terhadap stakeholder gitu ya, OKP, Ormas sudah kita laksanakan, Gustu Kampus sudah kita laksanakan, Gustu School sudah, menyasar komunitas-komunitas di Tangsel bahkan disabilitas sudah kita sosialisasikan. Itulah ikhtiar kita. Berbagai macam kegiatan yang KPU Fun Run sudah kita laksanakan. Artinya menggandeng seluruh elemen masyarakat sudah kita lakukan. Terkait dengan bagaimana pasangan calon menggerakkan konstituennya dalam kegiatan-kegiatan kampanye tadi, tentu ini juga bagian penting yang harus disinergikan. Informasi kita kepada masyarakat lewat perangkat-perangkat yang bisa kita tempuh sudah kita laksanakan. Itulah upaya-upaya kita agar mudah-mudahan kalau di 2020 pandemi COVID 61% ini dalam keadaan normal, baik-baik saja. Mudah-mudahan force major-nya tidak terjadi, suasana tenang, kondusif. Amin. Kalau dari sisi ini tentu kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dari pemerintah kota, dari TNI Polri, yang sampai hari ini perjalanan tahapan demi tahapan berjalan baik, tertib, aman, nyaman, karena kami tenang, nyaman, jaminan keamanan dari TNI Polri. Besok mudah-mudahan bisa kita wujudkan bersama. Baik, nah Pak, kalau kita lihat di tren media sosial, karena kan sekarang juga banyak pemilih pemula, pemilih muda, itu bagaimana Pak partisipasinya pada saat lebih aware lagi soal pilkada serentak kali ini? Nah, ini penting ya Mbak Valen, karena DPT kita menunjukkan generasi milenial itu di angka 22%, Gen Z di angka 36%. Kalau digabung itu sampai tembus angka 58%. Gen Z dan milenial. Lebih dari setengahnya ya. Sebagian pemilih pemula di situ. Lebih dari setengah DPT kita. Maka cara komunikasi kita tentu dengan gadget friendly lah ya. Mereka ini kan dalam kita menyampaikan sosialisasi juga tidak melulu dengan tahapan dan sebagainya, tapi apa yang menyentuh bahasa yang bisa diterima oleh mereka, termasuk kalangan Gustu School dan beberapa komunitas Gen Z itu sudah kita sasar. Mudah-mudahan mereka bisa menentukan pilihannya besok dan bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan dan gubernur wakil gubernur Provinsi Banten. Dan memang menentukan. Kami salah satu ILM kita, Iklan Layanan Masyarakat itu juga menyentuh Gen Z dengan anak-anak muda yang kita berdayakan menyampaikan itu. Jadi angkanya besar ya Pak Taufik, 58% pemirsa yang nanti akan menjadi pemilih muda. Mudah-mudahan nanti semuanya mau berpartisipasi di dalam pilkada serentak kali ini. Nah, kalau sudah banyak yang berpartisipasi, persiapan sudah cukup lengkap, hampir final sekarang karena besok mau pemilihan. Bagaimana pengamanannya? Setelah ini kita akan bahas masih bersama Pak Taufik. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Masih bersama saya ada Ketua KPU Kota Tangerang Selatan, Pak Taufik. Pak Taufik, kalau kita bicara soal pengamanan, itu bagaimana sih Pak sinerginya untuk memetakan daerah ini masuk ke dalam daerah yang rawan, perlu pengamanan lebih, itu bagaimana pemetaannya? Ya, gini Mbak Valen, kita itu tentu sinergi ya, kami KPU, Bawaslu, Kepolisian. Kalau di kami itu tentu jauh-jauh hari menyusun DIM, daftar inventarisir masalah, dari sisi kapasitas SDM, dari sisi tadi TPS-TPS yang kemungkinan agak rawan, dan seterusnya gitu ya. Nah teman-teman Bawaslu tentu juga mereka menyusun IKP, Indeks Kerawanan Pemilu atau Pemilihan, netralitas ASN, di situ ada pasangan calon, di situ ada tim pemenang, itu urusan Bawaslu. Nah teman-teman Kepolisian juga menyusun TPS rawan 1, rawan 2, dan seterusnya. Nah kalau data-data ini alhamdulillah kemarin di Polda Metro juga melaksanakan apel di Silang Monas untuk kesiapan di wilayah hukum Polda Metro. Hari ini di Polres Kota Tangerang Selatan juga apel kesiapan petugas atau kesiapan kepolisian, personil untuk diterjunkan di 2060 TPS. Apakah itu personil Polres, PKU dari Polda Metro, dan lain sebagainya. Karena ini penting, maka kalau data-data ini kita sinergikan, KPU, Bawaslu, dan Kepolisian, maka insya Allah dari sisi keamanan Kepolisian punya sebuah early warning system lah ya kalau dari sisi keamanan. Kami dari sisi kemampuan teman-teman, kapasitas kami agar prosedurnya ditempuh untuk substansi penyelenggaraan pemilihan. Bawaslu juga gitu, misalkan titik-titik rawan itu juga kita punya datanya sehingga kita bisa pastikan netralitas penyelenggara kita. Insya Allah kalau ini kita laksanakan bersama, maka ya ikhtiarkan kita udah maksimal nih dari seluruh pihak, bersama-sama duduk bersama mengungkapkan pemikiran dan alat kerja bersama. Ya mudah-mudahan tinggal kita berserah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, besok mudah-mudahan yang terbaik. Nah tapi kalau kita baca Pak dari data yang ada, dari pengalaman sebelumnya, data yang sudah dimiliki oleh KPU dalam DIM itu, apa yang patut diwaspadai lebih besar terkait dengan potensi, oh ini nanti bisa terjadi, perlu pengawasan lebih di sana? Sejauh ini sih dua sisi saja ya, karena pengalaman pemilu, pemilihan di Kota Tangerang Selatan tidak pernah zero PSU gitu ya. Pasti ada walaupun 1-2 TPS. PS itu pemilihan suara ulang, karena prosedur yang dilanggar misalnya. Atau yang karena nervous, karena kaget walaupun sudah kita BIMTEK gitu ya, tapi ada yang kelewatan. Nah oleh karena itu kelewatan oleh petugas KPPS-nya, petugas mungkin KPPS-nya gitu ya. Sehingga oleh Bawaslu itu rekomendasi untuk pemilihan suara ulang. Oleh karena itu kita tentu ini lebih prioritas ya, perhatian. Yang keduanya tadi force major aja. Karena kalau force major kan tidak bisa dilaksanakan hari itu. Nah itu sih dua hal itu saja sih ya kalau bagi kita. Pak, sejauh ini pelaksanaan bimbingan teknis untuk KPPS itu apakah sudah sesuai dengan harapan yang diberikan? Jadi nanti bisa pada saat hari pencoblosan itu maksimal bekerjanya Pak? Ini bagi kami dengan anggaran yang memadai gitu ya, dan juga dalam juknis yang diperintahkan ke KPU kita se-Indonesia gitu ya, BIMTEK-nya itu nggak hanya 2 atau 3 atau 4. Kita punya anggota KPPS kan 7 KPPS, 2 PAM TPS gitu ya. Itu 7 kita BIMTEK. Kemudian PPK-PPS melakukan pendalaman, melakukan dialog, melakukan diskusi terbatas bagi teman-teman KPPS di kelurahan itu yang dalam tanda kutip belum sempurna memahami. Artinya dan ditambahkan dengan buku panduan. Kita akan siapkan buku saku TPS. Sehingga mereka kalau lupa-lupa bisa baca dan dibawa untuk menjadi guidance. Nah itu untuk menjaga kealpaan, kelupaan ya tentu kita nyiapin sistem yaitu dengan buku panduan yang kita berikan kepada masing-masing TPS. Bahkan sampai pada level KPPS sudah ada guidance-nya ya Pak ya. Jadi pemirsa semua sudah dipersiapkan sejauh ini. Hari ini adalah hari terakhir masa tenang. Besok akan pemilu 27 November 2024. Nanti kami nantikan ya Pak bagaimana hasil pemilunya. Terima kasih Pak Taufik karena sudah datang ke studio Metro TV hari ini. Nah itu Pak tadi pemirsa perbincangan yang sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valencia Melvinsi. Sebelumnya ada rekan Jason Sambo dan Iqbal Himawan. Berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.